Selamat datang di aplikasi e-Office milik BLU Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juanda Tarakan. Di video kali ini kita akan membahas cara penggunaan submenu e-surat pada menu keuangan dan tata usaha. Baik, langsung saja. Pertama, kita akan login menggunakan akun admin khusus untuk akses keuangan dan tata usaha yang sudah didaftarkan sebelumnya. Langsung saja kita masukkan username-nya sebagai contoh. Kemudian kita masukkan passwordnya, klik tombol masuk. Baik, setelah berhasil masuk, kita langsung menuju ke menu keuangan dan tata usaha. Kemudian di dalam menu keuangan dan tata usaha ini, beberapa submenu, salah satunya adalah e-surat. Nah, submenu e-surat ini digunakan untuk pengelolaan disposisi surat. Jadi langsung kita klik. Baik, untuk pengelolaan disposisi surat, jadi sedikit informasi bahwa surat yang masuk ke kantor BLU, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Juanda Tarakan, semuanya nanti akan didisposisi melalui kepala bandara. Jadi nanti tugasnya admin itu adalah menginputkan, untuk pertama kali menginputkan data suratnya yang tentunya sudah didigitalisasi atau di-scan terlebih dahulu menjadi dokumen PDF. Kemudian nanti diinputkan oleh admin yang ditujukan pertama kali untuk kepala bandara terlebih dahulu. Nah, nanti kepala bandara yang akan mendisposisi surat tersebut ke bagian-bagian terkait. Nah, untuk disposisinya sendiri, itu nanti ada dua model. Yang pertama ada disposisi ke satu orang, kemudian berjenjang sampai ke bawah gitu ya. Ada juga disposisi ke lebih dari satu orang atau satu bagian dalam waktu yang bersamaan. Baik, nah di sini caranya tinggal klik tombol upload surat. Ini asumsi kita suratnya sudah dijadikan dokumen PDF, sudah di-scan gitu ya. Nah kemudian tinggal klik tombol upload surat. Nah kemudian memasukkan informasi suratnya. Yang pertama, surat ini dari mana? Misalkan PT ABC, kemudian nomor suratnya. Nah, sebagai contoh, saya gunakan nomor ini. Kemudian tanggal surat tersebut. Oke, sebagai contoh tanggal 1 November. Kemudian tanggal surat tersebut diterima, misalkan tanggal 5. Kemudian perihalnya apa? Misalkan permintaan perwakilan acara. Oke. Nah, kemudian di sini ada pilihan disposisi ke bagian mana. Jadi apabila diinputkan pertama kali oleh admin, disposisi bagian ini isinya cuma satu pilihan, yaitu BLU atau Badan Layanan Umum UPBU Juanda Tarakan. Tinggal kita pilih. Yang isinya itu hanya ditujukan ke kepala bandara. Jadi di sini admin itu ibaratnya surat itu diserahkan ke kepala bandara, nanti kepala bandara yang mendisposisikan. Oke, jadi tidak bisa admin itu memilih ke bagian mana atau bagian lain selain kepala bandara. Oke, nah ini tinggal dipilih kepala bandaranya. Nah, kemudian catatan ini wajib diisi, tapi kalau misalkan bagian admin itu tidak punya catatan, ini bisa dikasih minus. Yang penting ada isinya. Gitu ya. Nah, kemudian file scan suratnya. Nah, ini tinggal kita pilih filenya. Nah, ini saya ambil sebagai contoh surat ya. Contoh surat PDF ini, open. Kemudian tinggal klik tombol kirim yang ada di sini. Apabila muncul konfirmasi, pilih ya, maka suratnya sudah berhasil disimpan. Nah, ini kondisi data surat tadi. Kemudian di kolom nomor surat, di bawahnya itu ada informasi masih proses disposisi. Artinya surat ini belum diterima oleh bagian tertentu untuk dilaksanakan, gitu ya. Nah, kemudian di kolom aksi, apabila ingin melihat informasi surat yang diinputkan tadi, ini ada kolom lihat surat gitu ya. Ini misalkan saya klik, itu nanti akan muncul isi suratnya. Ini sebagai sampel aja. Kemudian di situ ada catatan, tombol catatan surat. Ini kalau kita klik, sementara catatan tadi kan masih minus ya. Dari PT ABC itu sudah ditujukan ke kepala bandara. Dalam hal ini adalah Bapak Bambang Hartarto. Oke, kemudian di sini juga ada histori surat. Histori surat ini nanti bisa kita gunakan untuk tracking surat ini sudah ada di posisi mana. Sementara ini surat ini masih di Bapak
Bambang Hartarto ya, di Kepala BLU Juwata Tarakan. Nah, nanti apabila sudah didisposisi, nanti histori suratnya akan tampil di sini. Baik, nah kemudian selanjutnya nanti surat-surat yang lain tinggal diinputkan berulang-ulang ya, artinya nanti coba kita tes untuk satu surat yang didisposisikan langsung ke lebih dari satu bagian gitu ya. Nah, coba kita input lagi satu aja. Nanti satu surat ini nanti kita disposisikan satu orang gitu ya. Nah, nanti atau satu bagian, nanti surat yang kedua kita disposisikan lebih ke dari satu bagian. Nah, misalkan ini dari PT XYZ, nomor suratnya ini misalkan, kemudian di sini tanggal suratnya tanggal 1 juga, tanggal diterimanya tanggal 5, perihalnya misalkan pengurusan PAS, oke, sebagai contoh. Kemudian sama tadi, pilih BLU, diserahkan ke Pak Bambang selaku kepala bandara, kemudian catatannya minus saja, kemudian pilih file, kemudian kita pilih contoh suratnya, kita kirim. Pilih ya. Baik. Nah, sampai di sini, maka tugas admin untuk surat ini selesai, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya ini mulai dari kepala bandara yang akan mendisposisikan ke bawah. Oke. Nah, berikutnya, oh ya, sekedar informasi bahwa ketika disposisi surat ini diinput atau surat ini diinput oleh admin, nanti akan masuk notifikasi ke kepala bandara dalam bentuk notifikasi WhatsApp yang nantinya untuk informasi bahwa ada surat yang masuk dan hendak didisposisikan gitu ya. Ini untuk informasi saja kepada beliau supaya nanti beliau tahu bahwa ada beberapa surat yang harus didisposisikan. Nah, begitu juga nanti ketika beliau mendisposisikan ke bagian tertentu atau orang tertentu, nanti notifikasinya akan masuk ke orang tersebut. Gitu. Oke, nah coba kita sekarang tes untuk login kepala bandara ya. Ini saya keluar dulu. Nah, sekarang kita login ke kepala bandara. Ini sudah kita siapkan akun demonya. Kita tinggal masukkan username dan password. Kita klik tombol masuk. Oke. Nah, ini loginnya Bapak Bambang Hartarto selaku kepala bandara. Kemudian masuk ke surat di bagian keuangan tata usaha. Nah, kemudian di submenu e-surat. Nah, inilah surat-surat yang tadinya diinputkan ya, untuk kemudian didisposisikan oleh kepala bandara. Nah, di sini ada beberapa informasi di kolom nomor surat masih sama tadi ya, masih proses disposisi. Kemudian di kolom status ini menunjukkan surat ini saat ini ada di mana. Nah, sementara ini masih di Pak Bambang Hartarto. Kemudian ada tulisan di bawah itu belum didisposisi. Belum didisposisi itu dalam artian oleh Pak Bambangnya belum mendisposisi. Ini kita kasih catatan merah supaya bisa dibedakan nanti mana surat yang sudah didisposisi, mana yang belum. Oke. Tadi surat pertama yang kita inputkan itu yang nomor 2 ya. Ini sudah kita descending datanya, jadi data terbaru itu nanti munculnya di bagian atas. Misalkan kita disposisi dulu dari surat yang pertama, surat nomor 2 dulu ya. Nah, di sini ada beberapa tombol di kolom aksi, itu bisa untuk lihat surat, kemudian ada tombol catatan seperti tadi ya. Ada tombol histori surat tadi, surat itu nanti historinya ada di mana. Kemudian ada tombol duplikat. Duplikat ini fungsinya kalau nanti surat ini ingin didisposisikan ke lebih dari satu bagian di saat yang sama. Nah, ini berarti nanti suratnya harus diduplikat terlebih dahulu. Nah, kemudian ada tombol disposisi surat. Nah, ini coba kita tes dulu untuk demo pertama. Surat ini hanya didisposisikan ke satu orang. Ya, ke satu orang dulu. Oke, jadi nanti kepala bandara atau mungkin sekretaris kepala bandara nanti akan mengklik tombol disposisi. Oke, nah kemudian tinggal dipilih surat ini mau diteruskan kemana. Sebagai contoh, ini kita teruskan kepada bagian keuangan dan tata usaha. Nah, kalau kita pilih bagian keuangan dan tata usaha, maka nanti yang tampil di sini adalah kepalanya, ya, kepala bagiannya. Jadi dalam hal ini adalah Pak Denny. Oke. Nah, misalkan di sini nanti tinggal dipilih sifat suratnya ya. Misalkan sifat suratnya biasa. Kemudian
untuk menghadiri. Nah, kemudian dikasih catatan oleh sekretaris atau kepala bendara langsung ya, misalkan tolong pilih satu orang untuk mewakili. Nah, karena tadi isi suratnya itu tentang permintaan perwakilan untuk menghadiri acara ya. Nah, kemudian di bawah ini ada tombol kirim, tinggal dikirim. Artinya nanti berarti surat ini akan pindah ke Pak Denny Arianto. Kita kirim. Apabila muncul konfirmasi, pilih ya. Oke. Apabila berhasil, statusnya seperti ini ya. Jadi sekarang surat nomor 2 tadi yang sudah didisposisi oleh kepala bandara itu statusnya sekarang ada di Pak Denny Arianto dengan status sudah didisposisi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian coba kita lihat dulu ya sebelum kita proses surat yang kedua, yang nomor 1 ini. Kita coba selesaikan dulu alurnya sampai selesai, sampai surat itu diterima orang yang dipilih gitu ya. Dalam hal ini Pak Denny nanti coba kita tes untuk mendisposisikan kembali ke orang lain. Nah, sekarang coba kita tes login dulu ke akunnya Pak Denny. Ini saya logout dulu. Kita login pakai akunnya Pak Denny. Kita masuk. Oke, untuk akunnya Pak Denny itu sedikit berbeda tampilan dengan akunnya kepala bandara ya. Dalam hal ini kepala bandara kita kasih akses penuh untuk mengakses semua menu yang ada. Tapi kalau untuk pegawai yang lain nanti tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya Pak Denny Arianto ini untuk mendisposisikan suratnya bisa mengklik tombol e-surat yang ada di tengah sini atau klik menu yang bagian atas ya di menu disposisi surat. Nah, di sini maka surat yang tadi sudah masuk ke akunnya Pak Denny. Nah, di sini ya, karena tadi kepala bandara sudah mendisposisikan surat tersebut ke Pak Denny. Nah, oleh Pak Denny juga bisa melihat data suratnya seperti tadi ya. Kemudian bisa lihat catatan suratnya. Ini kalau misalnya kita pilih, nah di sini ada catatannya Pak Kabandara ya. Tolong pilih satu orang untuk mewakili. Oke. Nah, kemudian ada histori suratnya tadi. Nah, sekarang status suratnya ada di Pak Denny-nya. Kemudian Pak Denny misalkan ingin mendisposisikan lebih dari satu orang, itu nanti Pak Denny harus klik duplikat terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, ini sebagai sampel dulu kita disposisikannya ke satu orang. Baik. Nah, misalkan sebagai contoh Pak Denny-nya melakukan disposisi, klik tombol disposisi di sini. Oke, misalkan Pak Denny teruskan ke bagian keuangan dan tata usaha. Subbagian kepegawaian dan umum, gitu ya. Nah, ini tinggal kita pilih. Misalkan di bawahnya ini ada Pak Fakih, Abdul Fakih, gitu ya. Nah, kemudian misalkan ada catatan tambahan, misalkan di sini untuk diselesaikan. Nah, tinggal dipilih ya, dicentang, atau hadir bersama saya misalkan. Nah, kemudian catatannya tolong dihadiri bersama saya. Oke. Nah, kemudian tinggal dikirim. Pilih ya. Maka surat itu sudah berpindah, tidak lagi ada di Pak Denny, tapi sudah masuk ke Bapak Abdul Fakih. Nah, sekarang coba kita login ke loginnya Bapak Abdul Fakih. Ini saya keluar dulu. Oke, kemudian kita coba login menggunakan loginnya Bapak Abdul Fakih. Baik, kita sudah berada di login Bapak Abdul Fakih. Tadi ada disposisi surat dari Pak Denny ke Bapak Abdul Fakih. Nah, sama caranya bisa diklik di menu disposisi surat atau di menu e-surat. Oke, tadi disposisi surat dari bagian keuangan dan tata usaha, dalam hal ini adalah Pak Denny, itu sudah ditujukan ke Pak Abdul Fakih dan tampil di sini ya. Nah, ketika Bapak Abdul Fakih ini yang ditugaskan gitu ya, artinya Pak Abdul Fakih sebenarnya bisa mendisposisikan lagi, tapi kalau misalkan Bapak Abdul Fakih ini di catatan suratnya, misalkan di sini bisa lihat catatan surat. Nah, di sini tolong dihadiri bersama saya. Berarti dalam hal ini ditunjuk langsung yang untuk menghadiri acara tersebut. Oleh karena itu, Bapak Abdul Fakih untuk menerima suratnya, klik tombol disposisi surat di sini. Kemudian di sini ada tombol terima surat.
Nah, terima surat ini artinya nanti berarti surat tersebut berhentinya di Bapak Abdul Fakih. Nah, tinggal klik, jadi tidak dikirim lagi ya. Nah, di sini tinggal terima suratnya. Klik terima surat, apabila muncul konfirmasi, pilih ya. Oke. Maka, setelah surat diterima, tombol disposisi sudah tidak ada lagi, maka status suratnya di sini tampil telah diterima. Artinya, nanti Bapak Abdul Fakih yang menghadiri acara sesuai catatan tadi bersama dengan Bapak Denny Arianto. Oke ya, nah sekarang coba kita kembali ke loginnya Kepala Bandara. Ini saya keluar, kemudian kita login ke login atau akunnya Kepala Bandara. Oke, kita ke menu keuangan dan tata usaha, kemudian pilih e-surat. Nah, di sini surat nomor 2 ini yang tadi sudah disposisikan, statusnya kelihatan nih. Status terakhir ada di Bapak Abdul Fakih, kemudian sudah selesai didisposisi, kemudian telah diterima, gitu ya. Nah, ini satu proses disposisi surat untuk satu orang gitu ya, atau satu bagian. Nah, sekarang kita tes surat berikutnya. Nah, di sini ada satu surat yang nomor 1 ini ya, yang belum didisposisi oleh Kepala Bandara. Anggaplah ini misalkan Kepala Bandara ingin mendisposisi suratnya langsung ke dua bagian tertentu gitu ya, atau dua orang sekaligus. Nah, langkah pertama, Kepala Bandara akan mengklik tombol duplikat suratnya dulu. Duplikat surat. Nah, maka suratnya sudah diduplikat jadi 2 ya, dengan surat yang sama nih. Nomor 1 dan nomor 2 ini adalah surat yang sama. Kenapa diduplikat? Ibaratnya kalau dalam kebiasaan untuk disposisi surat manual, itu kan biasa suratnya difotokopi kemudian disebar ke bagian tersebut gitu ya, yang ditunjuk. Nah, misalkan untuk pengajuan PAS ini, misalkan satu ditujukan kepada bagian tertentu. Nah, misalkan kopi pertama ditujukan kemana nih? Misalkan disposisi ke, langsung klik tombol disposisi ya. Misalkan ke bagian keamanan dan keamanan penerbangan dan pelayanan darurat. Nah, tinggal dipilih siapa nih, Pak Dodi misalkan sebagai kabitnya, kemudian pilih segera, kemudian untuk diselesaikan. Nah, misalkan Kepala Bandara memberikan catatan, silahkan ditindaklanjuti. Oke, kemudian klik tombol kirim. Pilih ya. Oke, maka kopi surat pertama sudah didisposisi ke Pak Dodi Dharma Cahyadi, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya surat lampiran kedua atau kopi yang kedua itu didisposisi ke bagian lain. Misalkan di disposisi ini sampel aja ke bagian keuangan gitu ya, keuangan dan perencanaan. Di bagian keuangan tata usaha, perencanaan dan keuangan ini. Oke, kemudian di sini tinggal dipilih siapa penanggung jawabnya. Misalkan Ibu Siti Rosida sebagai contoh aja ya, segera, kemudian untuk diselesaikan, segera ditindaklanjuti. Ditindaklanjuti. Oke, kemudian kalau sudah, klik tombol kirim, pilih ya, maka dua surat tadi yang sudah didisposisi oleh Kabandara, satu ke Pak Dodi, satunya lagi ke Ibu Siti Rosida. Dan untuk proses disposisinya sama dengan proses sebelumnya ya. Jadi Ibu Siti Rosida dan Pak Dodi Dharma Cahyadi nanti akan mendapatkan notifikasi, kemudian selanjutnya beliau akan login ke akunnya, melakukan disposisi surat, atau mungkin menerima suratnya langsung, gitu ya. Nah, prosesnya sama persis dengan tahapan sebelumnya, sampai dengan surat itu dinyatakan diterima. Baik, itulah proses penggunaan dari submenu e-surat yang dikhususkan untuk disposisi surat. Jadi tahapan disposisi suratnya mulai dari admin inputkan yang ditujukan ke Kabandara. Nah, Kabandara lah nanti yang akan mendisposisi surat tersebut. Mulai dari disposisi mungkin satu bagian atau satu orang, bisa juga disposisi ke lebih dari satu bagian, lebih dari satu orang, gitu ya, sampai proses surat itu diterima.
Oke, yang perlu digarisbawahi bahwa setiap proses disposisi ini itu nanti akan mendapatkan notifikasi WA. Jadi kedepannya akan mendapatkan notifikasi WA untuk orang-orang yang ditunjuk di disposisi surat selanjutnya. Baik, seperti itu cara penggunaannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat.